فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال أيضا وشاركهم في الأموال والأولاد وإدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بأقيقته ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Bapak Mesin beserta keluarga, Bang Gunawan beserta istri, para asatidzat, para orang tua jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada sebuah akikah adalah doa. Doa itu adalah merupakan sebuah senjata bagi orang-orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Akikah adalah merupakan salah satu bentuk permohonan dari seorang ayah yang mendapatkan karunia anak agar anaknya terlindungi dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Keburukan dunia ya agar dijauhi dari berbagai macam penyakit, berbagai macam bahaya dan bala. Keburukan akhirat ya, jangan sampai anak kita menjadi orang yang tidak taat beragama, tidak berbakti kepada orang tua, itu keburukan akhirat. Maka akikah sebetulnya itu tujuannya melindungi anak dari keburukan-keburukan yang muncul, yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau keburukan-keburukan dunia mungkin memang bisa kita atasi dengan berbagai macam medik atau medis di dunia ini ya kan. Tapi tetap berdoa karena pernah Nabi Musa alaihissalam itu, Nabi Musa ini kan orang yang akrab dengan Allah karena memang kalimullah, selalu bicara dengan Allah Nabi Musa itu. Ketika Nabi Musa sakit gigi, dia ngeluh kepada Allah, ya Allah gigi saya sakit amat ini gitu. Ngeluh kepada Allah. Hai Musa, silakan kau ambil secarik rumput, kau kunyah-kunyah. Nah, setelah dikunyah sembuh tuh, sembuh. Enggak berapa lama terus Nabi Musa sakit gigi lagi, tapi enggak konsultasi lagi kepada Allah, langsung diambil rumput, kagak sembuh, semakin parah. Nah ini apa artinya? Walaupun kita minum obat, abang ibu itu obat, jangan lupa kepada Allah gitu. Ya, jangan lupa kepada. Ini pertama sakit, wah pusing, makan bodek pakai Bismillah, sembuh. Besok makan bodek lagi, kagak sembuh karena nggak pakai. Minta kepada Allah. Jadi yang paling penting adalah bergantung kepada Allah. Ya kan? Maka doa yang penting gitu loh, ya kan? Nah, jemaah sekalian, mendidik anak, mengasuh anak itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kita mengharapkan anak yang soleh. Maka kita diajarkan oleh Allah melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbi habli minas, ya Allah anugerah saya, anugerah kami anak yang soleh. Nabi
berdoa seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika iblis dilaknat oleh Allah sehingga divonis menjadi ahli neraka selama-lamanya karena tidak taat untuk menghormati Nabi Adam, terkutuklah dia. Di saat itu iblis berkata kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan saya untuk menggoda manusia. Diberikan kesempatan Allah, diberikan kewenangan. Di antaranya wasyarikhum fil amwali wal aulad. Wahai iblis, silakan engkau bersatu padu dengan manusia. Untuk apa? Fil aulad, untuk menyesatkan anak mereka. Engkau ikut aja bareng-bareng sama bapaknya itu, ya kan? Kadang-kadang ada bapaknya ikut-ikutan tuh, ya kan? Ikut-ikutan menyelakakan anak, kongsi sama setan. Wasyarikhum fil amwali, dan silakan engkau berkongsi, bersekutu ya dengan manusia itu dalam masalah anak. Maka kadang-kadang anak kita itu kalau bandel itu ada ikut setan di dalamnya. Orang tuanya diemin aja. Itu mana masih bocah ini, masih kecil ini. Padahal itu setan ikut campur dalam kehidupan kita dengan anak. Wasyarikhum fil amwal, dalam harta kita mencari harta pun itu juga ada setan yang masuk. Kadang-kadang kita nyari napan, kadang-kadang ada ngeresulah mulu, ya kan? Udah dapat duit kasih isi olok mensi loh, setan itu. Bo, saya tanya, kalau ibu dikasih sama suami uang belanja, dikasih lah sama suami itu. Ibu belanja, tiba-tiba belum akhir tahun, bulan ibu udah habis. Bilang sama suami, kata suami gimana? Udah habis, olok amat, sakit ya bu? Oh sakit banget. Dibilang olok sakit banget itu loh. Itu setan masuk dalamnya itu. Sakitnya di mana? Iya. Maka jangan sekali-kali pak, gitu kan. Kalau emang udah habis, kalau dikasih begitu emang balik lagi, kagak duitnya, tetap habis. Itu namanya kita ketika mencari harta, kita diikuti oleh setan itu. Membikin istri kita marah, bikin kita sakit hati gitu. Dibalik, lu belanja dah. Nah coba lo. Enggak bakalan bisa kita pak belanja seperti istri kita. Sekali belanja udah habis. Nah makanya karena itu di dalam kita mencari harta, kita harus berlindung kepada jangan sampai ada setan yang ujungnya sebetulnya ikhlas ngasih, tapi ujungnya ngegerundel. Udah biar aja habisin, apa sih, jangan diomelin. Jangan diomelin, biarnya jangan dikasih lagi. Padahal gak masak gitu loh. Jadi jangan diungkit, itu paling menyakitkan hati gitu. Dibilang olok ya kan. Nah, jadi memang setan dipersilakan oleh Allah untuk bersekutu dalam harta kita. Ya. Kadang-kadang harta kita menyita kita. Udah tahu udah mau maghrib, motornya kotor dan di tanah. Nyuci motor diikuti dengan setan. Kenapa nggak ke masjid dulu gitu loh? Kan nggak apa-apa, kotor juga kan? Nggak, ini motor kalau kotor masuk rumah nggak enak ini. Ya bener nggak? Nggak ke masjid, enak. Nah, itu motornya ngajak masuk neraka itu. Ya bukan hanya motor, yang lain pun sama. Gitu kan. Jadi harta itu bisa dimasuki oleh setan yang masuk melalui kita. Gitu. Jadi wasafil wal aulad juga pada anak, apalagi anak ini mendidik kita lama pak. Susah mendidik anak itu, kecuali memang kita mendidik anak untuk menjadi anak yang pintar, gampang. Tapi untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh, susah. Kadang-kadang kita salah. Ketika mendidik anak itu tujuannya, nak lo jadi yang pintar dong, sekolah tinggi gue biayain ya. Paling enggak kalau udah lo kaya kan gue ikut kaya. Nah coba bayangin itu. Salah. Ada sebuah kisah begini pak. Ini kisah nyata. Diceritakan oleh Profesor Arif Rahman Hakim, tokoh pendidikan nasional itu. Barangkali kalau guru tahu, dosen tahu siapa Profesor Dr. Arif Rahman Hakim. Nah, dia bercerita tentang ada seorang ibu di Kabupaten Rokan Ilir, soalnya di Riau, seorang ibu. Ibu itu seorang guru.
Dia ditinggalkan oleh suami dan hanya punya anak seorang laki-laki satu. Sebagai guru, sebagai ibu tentu dia mendidik anaknya. Dididik anak ini jadi anak yang patuh sama orang tua dan kemudian diberikan kecerdasan anak itu. Perjalanan waktu anak ini berprestasi sampai-sampai bisa kuliah di Amerika dan kawin, bekerja, punya anak di Amerika. Ibunya tetap dia bekerja sebagai guru menunggu pensiun. 3 bulan menjelang pensiun dia kirim surat kepada anaknya. Dia sambil beres-beres inginnya hidup bahagia bersama keluarganya, anak dan istri dan mantunya dan cucunya di Amerika. Dia persiapkanlah selama 3 bulan itu menjelang pensiun harta-hartanya mau diberes-beresin karena dia pengen tinggal di Amerika. Karena anaknya sudah sukses, sudah berkecukupan hidup di sana. Dia kirim surat, nak, ibu berencana 3 bulan akan datang setelah pensiun ingin ke Amerika, ingin hidup menikmati masa tua ya, bersama anak, bersama menantu dan bersama cucu yang sudah berhasil. Tentu tetangga, saudara akan merasa iri dengan saya. Punya anak berhasil di Amerika dan sudah hidup mewah di sana. Rasa begitu, karena memang anaknya sudah berhasil. Sambil menunggu balasan surat, dia bereskanlah semua. Untuk bisa berangkat ke Amerika. Setelah itu, anaknya mengirim surat untuk ibunya. Di dalam surat itu terselipkan sebuah cek sebanyak $30.000 Amerika. $30.000 Amerika itu kalau uang kita sekitar 450 juta. Kalau kursnya 15.000. Jadi dikirimin cek sebesar $30.000. Lalu di dalam surat tertulis, ibu, setelah kami bermusyawarah dengan istri, kami tidak bisa menerima ibu untuk datang ke Amerika. Ini ada cek $30.000 Amerika, cukuplah untuk mengganti biaya sekolah saya selama hidup. Saya perkirakan hitung-hitung dengan isi habislah paling banyak ibu membayar saya habis paling $20.000. Saya tambahin bu $10.000 sebagai bonus. Nah, saya tanya sekarang, kira-kira kita kalau punya anak begitu gimana tuh Pak? Oh seneng banget, $450. Seneng kan? Ya, karena kita berdoanya bukan akhirat dunia, ingin kenikmatan dulu. Apa yang ibu tuh dapatkan, apa ibu rasakan ketika membaca surat itu? Karena memang budaya di Amerika itu tidak bisa begitu, ya, tidak perlu ada orang tua untuk bersama keluarga. Maka kami putuskan, maaf bu, ya, dengan perasaan berat kami tidak bisa menerima ibu untuk hidup bersama di Amerika karena budaya dan keadaan di sini tidak memungkinkan untuk seperti itu. Laksana disambar petir seorang ibu, walaupun punya duit 450 juta lebih, ya kan? Kalau kita mungkin bodo amat lah, lu mau di sono kayak, cuma di sini penting gue punya duit banyak, ya kan? Ya, karena kita materi tujuannya, udah deh biar aja gue di sana gue punya duit banyak, gitu kan? Akhirnya ibu itu hampir saja bunuh diri karena dia sudah mengharapkan ingin hidup bahagia bersama anak satu-satunya, bersandar masa depan hidup bahagia bersama anaknya di Amerika, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya ibu itu hampir saja bunuh diri, tapi dia berpikir sudahlah, dengan uang sebanyak ini